Saudara-saudara peserta mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, hari ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan prosedur praktikum. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di rekaman sebelumnya, bahwa praktikum nanti akan dilakukan secara offline di laboratorium masing-masing sesuai dengan jadwal yang ada, dan diawali dengan penjelasan dari dosen terkait dengan problem yang diberikan, dan nanti akan dilanjutkan dengan praktikum mandiri. Nah, jadi praktikum ini adalah sebenarnya nanti banyak hal teknis yang harus Anda kuasai, dan seluruh problem yang ada itu akan diberikan di dalam laman programming.ibb.ac.id. Jadi nanti user dan username dan passwordnya akan diberikan oleh asisten kepada Anda untuk bisa masuk ke dalam sistem ini, karena sistem ini tidak terintegrasi dengan sistem IPB yang lain, sehingga Anda tidak bisa menggunakan ID IPB. Namun nanti akan diusahakan seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan praktikum ini. Yang pertama adalah bahwa tugas praktikum ini, tadi seperti saya sampaikan, soal praktikum diberikan di laman programming.ibb.ac.id, dan nanti akan dibuka serta ditutup sesuai dengan jadwal praktikum. Jadi kalau Anda praktikum hari Rabu pukul 13 sampai 15, maka tugas praktikum ini akan dimulai pada pukul 13 sampai dengan 15. Jadi Anda hanya punya waktu 2 jam untuk mengerjakan setiap problem yang diberikan. Biasanya kita berikan sejumlah 3 sampai 4 atau 5 problem, tergantung dengan tingkat kesulitan dari problem yang bersangkutan. Namun demikian, kalau Anda belum bisa menyelesaikan tugas tersebut pada waktu yang sudah ditentukan, maka Anda masih bisa melanjutkan menyelesaikannya melalui skema yang kita sebut sebagai repeating atau pengulangan. Tentunya bobot nilai repeating ini lebih rendah dibanding bobot nilai praktikum sesuai dengan jadwal. Jadi kalau Anda nilai praktikum itu diambil dari nilai pada saat Anda praktikum, kemudian kalau repeating itu juga akan diambil dengan bobot yang lebih rendah. Tentunya kalau Anda sudah selesai mengerjakan tugas dan jawaban Anda benar, maka Anda tidak perlu melakukan proses repeating. Jadi terdapat 2 jenis penugasan. Yang pertama adalah praktikum sesuai dengan jadwal itu sendiri, sedangkan repeating adalah di luar jadwal, dan Anda bisa melanjutkan sesuai dengan waktu yang Anda miliki. Namun demikian tetap saja ini juga dibatasi. Repeating itu akan dilakukan dan ditutup sampai dengan jadwal praktikum pada pekan berikutnya. Jadi kalau pekan ini repeating dibuka, nanti akan ditutup pada saat masuk ke dalam jadwal atau Rebu pada pekan berikutnya. Nah, apa sih yang diberikan di dalam soal praktikum ini? Jadi setiap soal praktikum itu berisi pertama uraian persoalan atau kita namakan sebagai deskripsi. Maka di situ akan dijelaskan apa soalnya, problemnya apa, dan seterusnya. Kemudian diberikan juga format masukan, karena kita tahu setiap problem ini itu memiliki input data. Nah, input datanya itu seperti apa susunannya? Itu nanti dijelaskan di dalam soalnya. Demikian pula untuk keluarannya, nanti keluarannya seperti apa? Jadi apakah berupa angka, kalau outputnya terdiri dari 2 angka, apakah itu ditulis 1 baris, ataukah ditulis 2 baris, dan seterusnya. Itu adalah format keluaran. Kemudian nanti diberikan contoh input datanya. Jadi kalau misalkan program ini menjumlahkan 2 buah bilangan, maka contoh masukannya misalkan 3 dan 5. Kemudian contoh keluarannya apa? Misalkan angka 8, karena 3 tambah 5 adalah 8. Itu contoh keluaran. Dan tentunya contoh masukan maupun contoh keluaran ini biasanya sederhana. Anda harus berpikir bahwa program yang Anda buat itu harus menyelesaikan atau menjawab seluruh atau semua kemungkinan masukan atau semua kemungkinan input data yang mungkin terjadi. Kemudian terakhir ada penjelasan itu jika diperlukan. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh soal praktikum, misalkan judulnya adalah jumlah 2 bilangan. Di situ ada batas waktu 1 detik dan ada batas memori 8 MB. Batas waktu itu bukan berarti batas waktu Anda menyelesaikan program, bukan.
Tapi batas waktu itu adalah komputer atau program yang Anda buat itu mampu menjawab persoalan selama 1 detik. Jadi kalau diberikan input sekian, keluar outputnya sekian, itu selesai dalam waktu maksimum 1 detik. Kemudian memori yang digunakan maksimum adalah 8 MB, misalkan. Jadi ini contohnya. Jadi deskripsinya di sini tertulis Anda hanya diminta membuat program C yang sederhana, yaitu menjumlahkan 2 bilangan bulat dan mencetak hasilnya. Di situ ada format masukannya, ada format keluaran, contoh masukan, dan contoh keluaran. Nah, kemudian selanjutnya di sini bagaimana kalau kita menyelesaikan tugas praktikum ini? Jadi yang pertama tentunya baca dan pahami problem. Jadi jangan langsung buka komputer ngetik program, jangan, tapi pahami dulu. Kemudian dapatkan solusi dari problem itu. Jadi kira-kira idenya apa sih untuk menyelesaikan problem tersebut? Jangan langsung nulis program. Anda gunakan pilar computational thinking yaitu AADP, Algorithmic Abstraction, Decomposition, dan Pattern Recognition untuk mendapatkan ide solusinya itu seperti apa sih. Nah, kalau sudah ketemu, baru kemudian Anda tuliskan algoritmanya. Anda coret-coret aja, skema aja. Anda nggak perlu nulis algoritma secara detail, tapi mungkin skema saja. Baru kemudian Anda terjemahkan itu ke dalam coding. Nah, pada saat coding ini Anda bisa ngetik langsung di komputer menggunakan compiler C yang nanti mungkin akan diajarkan pada saat praktikum langsung. Saya kira asisten sudah membuat panduannya dan apa yang harus Anda siapkan untuk bisa menyelesaikan program atau menulis program dengan menggunakan Visual Code kalau tidak salah. Jadi Visual Code itu Anda harus install di komputer Anda. Kemudian Anda lakukan, jadi setelah program diketik, kemudian dijalankan, Anda masukkan beberapa contoh kasus data. Jadi kalau programnya menjumlahkan 2 bilangan, Anda masukkan 2 bilangan, 3 dan 5, keluarnya harusnya 8. 4 dan 7, keluarnya harus 11. Minus 4 dan 7, keluarnya harus 3, dan seterusnya. Kemudian setelah Anda yakin bahwa program Anda itu benar, maka Anda langsung buka, Anda akan upload program tersebut. Jadi yang diupload adalah kode program, bukan program C-nya, tapi kode programnya yang Anda tulis dengan extension .c atau .c. Itu yang Anda upload, jangan mengupload .exe. Nah, kemudian mengupload program itu, dari kemudian nanti Anda tunggu hasilnya, maka Anda akan mendapatkan informasi apakah program Anda itu benar atau salah. Ya, nah, bagaimana server itu menilai program Anda? Jadi di dalam sistem itu disiapkan apa yang disebut sebagai test case atau kasus uji. Kasus uji itu apa? Atau test case itu apa? Test case itu adalah sekumpulan pasangan input dan output. Jadi kalau program ini menjumlahkan 2 buah bilangan, maka saya menyiapkan sekumpulan pasangan input dan output. Jadi misalnya pasangannya 5 dan 10, itu inputnya, maka outputnya 15. Kalau inputnya minus 2 dan 10, outputnya 8. 10 dan minus 100, outputnya minus 90. Demikian seterusnya. Itu ada ratusan, bahkan ribuan test case. Kemudian program Anda upload, kemudian oleh sistem menjalankan data itu dan mencocokkan hasilnya. Jadi kalau program Anda itu membaca 5 dan 10, program Anda itu keluarannya berapa? Misalnya 15, maka 15 itu dicocokkan dengan 15 itu. Kalau sama berarti Anda dinilai benar untuk kasus 1. Untuk kasus 2 demikian juga dicek, kasus 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana prosedur mencocokkan ini? Mencocokkan ini adalah exact match. Jadi betul-betul harus sama. Jadi kalau Anda nulis 15, kemudian program Anda menuliskan 15.0, maka itu dianggap salah. Karena output yang diminta adalah 15, bukan 15.0. Jadi kalau program Anda menampilkan 15.0, maka itu dianggap salah. Jadi ini itu betul-betul exact match. Pada kesempatan ini, kalau sudah, jadi misalnya programnya sudah oke, dan sudah kita tahu, maka langsung sekarang kita masuk ke dalam programming.ipb.ac.id.
Pada saat praktikum, jadi praktikum sudah mulai, maka Anda silakan membuka laman programming.ub.ac.id, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan programming.ibb.ac.id. Di sini di atas ini ada title-nya, yaitu ada praktikum pertama COM 120B algoritma dan dasar pemrograman. Kemudian di kanan atas ada login, dan di tengah ini adalah scoreboard. Scoreboard itu adalah poin yang didapatkan oleh setiap mahasiswa untuk setiap soal. Jadi kebetulan di sini hanya ada satu soal sebagai contoh. Nanti di sini ada beberapa soal, ada 3, mungkin ada 4, dan seterusnya. Masing-masing punya title sendiri-sendiri. Nah, silakan Anda login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh asisten. Jadi di sini saya berikan contoh, saya login, kemudian saya buat user dummy, kemudian saya sign in, maka nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jadi ini ada tampilan. Di sini di atas ini ada peringkatnya, ada timnya itu nanti Anda sendiri. Kemudian ini skor totalnya, dan ini adalah skor untuk setiap soal. Jadi kalau nanti ada 3 soal, maka di sini ada 3 kolom tambahan. Di sini ada submission, jadi kita belum pernah submit sama sekali. Kemudian di sini ada klarifikasi. Kalau ada request clarification itu apabila Anda ingin bertanya terhadap soal itu. Artinya ada yang belum jelas. Jadi Anda bisa klarifikasi. Oke, nah untuk melihat soalnya, Anda tinggal klik ini. Jadi kalau ini ada soal jumlah, maka ini saya klik, sehingga nanti ditampilkan soalnya. Jadi soalnya seperti ini. Anda hanya diminta membuat program C, dan seterusnya. Jadi ini soalnya, ini bisa Anda pahami. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah mendapatkan soal ini, maka kita harus melihat atau berpikir bagaimana solusinya. Maka tentunya adalah solusinya seperti seperti yang saya sampaikan. Jadi Anda susun, oh ternyata ini saya menjumlahkan 2 buah bilangan dan menampilkan hasil penjumlahannya. Jadi kalau saya tulis dalam bentuk algoritma, mungkin algoritmanya adalah, ya sudah, pertama saya baca 2 buah bilangan, kemudian saya jumlahkan, kemudian saya cetak hasilnya. Itu adalah ide atau yang ada di benak Anda. Baru kemudian setelah clear terhadap algoritmanya, maka Anda baru masuk ke visual code untuk menulis program. Jadi di sini saya tunjukkan, jadi algoritmanya kira-kira seperti ini. Jadi algoritma read A, B, kemudian C sama dengan A tambah B, kemudian print C, kemudian program C-nya itu yang Anda ketik itu yang akan ada di bawah. Jadi setelah algoritma selesai, maka saya ngetik program. Jadi ini saya menampilkan halaman visual code, sehingga saya tinggal nulis programnya. Jadi Anda harus install dulu Visual Code beserta compilernya secara lengkap. Panduannya sudah diberikan oleh asisten. Nah, di sini ada tanda plus, new file, saya ketik programnya. Nah, ini nama filenya apa? Jumlah, misalkan, titik, jangan lupa diakhiri dengan extension C. Setelah enter, maka di kanan ini ada tempat untuk menuliskan programnya. Jadi tulisannya saya besarkan dulu. Tulisannya di sini. Oke, langsung saja saya tulis. Jadi include. Ini nanti yang kita pelajari. Nah, Anda lihat di sini setiap kita ngetik perintah, maka di kanannya ada pilihan. Jadi Anda tinggal milih saja, misalkan student.io.h, enter. Kemudian int min, ini nanti akan kita pelajari di kuliahnya. Programnya misalkan int abc, kemudian scanf. Ini berarti input data, ini terjemahan dari read A, B, C. Maaf, A, B. Jadi read A, B, baca A, B, kemudian saya jumlahkan CA sama dengan C sama dengan A tambah B, kemudian saya print hasilnya, C-nya saya print, diakhiri dengan new line, jadi backslash n itu adalah new line, C,
Jadi ini adalah terjemahan dari print C, kemudian setelah selesai return 0. Kemudian saya simpan Ctrl S. Nah, setelah selesai ini, maka kita cek. Jadi di sini ada terminal, di sini run build task. Jadi kita jalankan. Jadi program akan menerjemahkan ini ke dalam bahasa mesin. Jadi run build task. Kita pilih compiler yang sesuai. Di sini adalah kita pakai GCC yang sudah Anda install. Dan sini keluar tulisan build finish successfully. Artinya program kita sudah benar. Ya. Nah, kalau sudah benar, kemudian kita jalankan. Di sini ada CMD. Ya. Ada CMD. Di sini ada CMD, kemudian kita jalankan program. Tadi nama programnya apa? Jumlah.c. Maka dia sudah membuat jumlah titik XC. Maka tinggal kita jalankan jumlah. Kemudian di sini menunggu input. Karena tadi itu ada di atas ada input, ada read A, B, kan ada scan F A, B. Kita masukkan datanya misalkan 3 dan 5. Kemudian saya enter, maka dia keluar 8. Nah, ini Anda harus coba beberapa kali. Saya jalankan lagi jumlah, saya masukkan minus 2 dan 10, keluarnya harusnya 8. Demikian seterusnya. Kalau sudah benar, yakin, maka Anda tinggal nanti masuk ke dalam programming.ipb.ac.id untuk mengupload program ini. Setelah Anda selesai menulis program tadi dan Anda menguji bahwa program Anda sudah benar, maka Anda kembali masuk ke dalam programming.ipb.ac.id untuk mengupload jawaban. Jadi di sini Anda lihat di bagian atas itu ada submit. Jadi Anda klik submit. Di sini ada browse file Anda itu Anda tadi simpannya di mana, Anda cari. Dan di sini saya menyimpan di sini. Dan yang Anda upload itu harusnya jumlah titik C. Jangan yang XC, tapi jumlah titik C yang ini. Yang di sini tulisannya type-nya adalah C source file. Jangan yang application, tapi yang C source file, yaitu jumlah titik C. Kemudian saya open, saya masuk ke sana. Nah, programnya yang mana? Anda pilih nanti kalau ada 3, berarti di sini ada 3, Anda pilih yang mana? Program itu untuk yang mana? Yaitu untuk jumlah 2 bilangan. Dan ini otomatis bahasanya adalah bahasa C, karena di sini ada titik C. Setelah selesai, maka Anda submit. Jadi program program ini, apakah mau submission? Apakah mau Anda submit? Ya, saya submit. Oke. Nah, di sini masih pending. Biarkan saja, karena nanti akan dinilai. Di sini berarti skor Anda 0 plus 1 tries, artinya Anda baru mencoba 1 kali untuk mengupload. Nantinya akan keluar hasilnya. Kalau untuk ini bisa di-refresh, ternyata sudah di-refresh dan hasilnya adalah correct, artinya jawaban kita sudah benar. Dan kita dapat nilai 100 dengan bobot 273. Bobot ini dari mana? Bobot ini adalah dihitung dari waktu Anda mensubmit dan juga berapa lama Anda membuat program ini. Itu akan dinilai juga. Jadi result ini bisa correct, bisa time limit exceeded. Kalau time limit exceeded itu Anda kelebihan waktu. Kemudian kalau wrong answer itu berarti, kalau wrong itu berarti jawaban Anda itu salah. Artinya program Anda itu outputnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi setelah selesai maka Anda log out. Oke, saya log out. Maka nanti akan ada di sini, tim Anda itu akan ada di sini dan nilainya ada di daftar. Saya kira demikian penjelasan tentang praktikum ini dan bagaimana cara mengupload jawaban serta bagaimana menggunakan programming.ipb.ac.id. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di praktikum pada pekan kedua nanti. Terima kasih.